Oke, sobat semua, kita sedang berada di peternakan Padadan. Nah, ini kebetulan beliau ada di sini dan kita akan tanya-tanya mengenai ternak ayam organik ini. Ya, mudah-mudahan dia bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Halo Pak Dadan, sehat? Wah, sibuk ya. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini mau nanya nih, sejak kapan nih ternak ayam organik ini? Eh, Sekitar bulan Desember Desember berarti udah 2019. oh ya, sekitar Berarti 7 bulanan ya? Ya, berarti sudah 8 bulanan sekarang. Ya. Gimana nih suka dukanya? Kalau suka dukanya mungkin ya ketika produksi telur menurun, itu yang menjadi dukanya. Kalau sukanya yaitu produksi telur naik, itu pasti yang bikin bahagia jadi di situ. Iya, Ya. iya, iya. Kemudian kalau ini satu lagi yang sukanya harga telur naik, itu yang suka di petelur. Kalau di pembeli pasti duka itu. Oh gitu ya. Oh betul 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 betul. Oke, rekan muda semuanya ya, saya sekarang berada di Dasep Farm peternakan ayam petelur organik. Ini langsung kebetulan ada yang punyanya ya, Pak Dadan ini. Dan nanti setelah beres mengambil telur, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Kita bisa menggali ilmu bagaimana sih tata cara peternakan organik ini ya. Dan apa keunggulan beternak organik. Ya, beliau sedang asik mengambil telur-telurnya. Ini ayamnya nih sehat-sehat sekali. Tidak bau ini. Saya juga udah masuk nih. Karena diperbolehkan oleh beliau. Jadi saya masuk. Saya takutnya nih mengganggu ya, menjadi stres. Tapi katanya nggak apa-apa. Masuk aja. Ini hampir tiap ekor nih ada telurnya semua nih. Satu ayam satu telur ya per hari. Kan biasanya ada yang 2 hari sekali bertelur, ada yang memang bagusnya ya 1 hari 1 telur. Jadi peternak itu bisa untung. Ini menggunakan pakan organik. Nanti kita bahas bersama-sama dengan beliau bagaimana cara pencampuran dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk peternakan ayam petelur organik ini. Ini dibersihin langsung ya, langsung dibersihin dari kandang, jadi supaya kotoran yang nempel di telur itu bisa bersih dan telur pun kelihatan lebih menarik dan sehat. Ngomong-ngomong masalah telur organik, memang ini luar biasa nih. Pertama, kandungan gizinya udah pasti ya. Kemudian omega 3-nya yang ada di kuning telurnya itu bagus sekali, tinggi sekali ya. Aduh, senang nih kalau lihat gini nih. Telur organik
masih cukup langka dan ini bisa dijadikan model usaha ternak baru ya. Dan pasarnya pun sangat menjanjikan sekali. Kalau kita mengecek harga, contohlah kita ke toko swalayan ya, kita mencari telur organik. Itu per 10 biji ya, 10 biji telur itu kalau nggak salah dihargai 40.000 atau 30 ribuan lah. 10 biji itu sekitar 7 on. Sementara kalau telur ayam biasa itu 1 kilo itu 25.000. Dan kebetulan di Padadan ini dia menghargai 1 kilo telur organik ini sama dengan telur ayam biasa. Ya sekitar 23.000 untuk saat ini ya, untuk bulan Juli 2020 ini. Dan harga jual di warung di eceran itu 25.000. Ini prospeknya bagus sekali ke depan nih. Ya, ini tempat minumnya pakai apa ini ya? Seperti pentil itu ya, nipple ya kalau nggak salah nih. Jadi Padadan ini nggak perlu mencuci. Jadi udah langsung ke paralon itu ya, praktis sekali nih. Ya, jadi yang dia kerjakan sehari-hari itu hanya memberi pakan dan mengambil telur. Jadi nggak perlu mencuci tempat minum ya. Kalau dulu kan tempat minum itu pakai paralon, dibelah 2 ya, itu dicuci tiap hari. Kalau ini enggak. Jadi airnya pas disentuh sama mulut ayam itu ya, sama patuknya itu langsung. Oke, Pak Dadan, kita lanjut lagi ngomongnya ya, ngobrol-ngobrolnya. Siap. Ini kalau ada masyarakat yang mau belajar tata cara ternak organik gimana nih, bisa nggak? Boleh kita sambil berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kemudian juga kita buatlah masyarakat untuk lebih sehat dengan mengkonsumsi telur organik. Nah, mantap. Jadi kita bisa selain kita berusaha, kita juga bisa mendorong masyarakat hidup sehat ya. Ya, betul. Bisa demo, Pak? Oke, perbedaan telur organik sama telur biasa ya, gimana? Baik, nah ini kebetulan saya ada satu telur yang akan kita gunakan untuk demo. Sip, mantap. Baik, kita lihat ya bagaimana perbedaannya. Ya, kita coba nih, kita lihat. Secara sepintas, memang tekstur di kulitnya itu tidak jauh berbeda dengan telur yang biasa. Tapi agak itu ya? Agak tebal. Tebal dan mengkilat ya. Agak tebal. Coba perhatikan. Belum ketrek. Ya. Nah ini penampakan telur organik. Memang kalau secara sepintas itu sepertinya tidak ada perbedaan dengan telur-telur biasa. Nah, perhatikan ini di kuning telur, kemudian putih telurnya itu kalau telur organik seperti yang ini terpisah. Jadi ketika dipecahkan itu langsung tuh membentuk ini. Jadi ada terpisah. Nah, kemudian telur organik ketika kita cubit, coba perhatikan. Ini susah. Oh iya. Coba perhatikan. Ya. Oh, betul ya, bisa diangkat ya. Nah, ini bisa diangkat. Agak susah. Kalau telur biasa pecah ya? Kalau telur biasa itu ketika kita dipecahkan langsung bray. Jadi menyatu dengan putih-putihnya. Ini agak susah. Harus hati-hati. Nah, ini kalau ini bisa kita angkat.
Hati-hati. Mantap. Alah. Alah. Ya tapi udah bisa Iya. itu ya. Udah bisa mencirikan ya. Ya, nah itu salah satu ciri fisik dari telur organik. Kalau Iya. kandungannya udah tentu itu Bahan-bahannya, Pak. Bahan-bahannya bisa disebut organik itu kenapa gitu? baik. Nah, bisa disebut organik. Sebenarnya perlakuannya tidak jauh berbeda dengan ayam-ayam biasa. Hmm. Nah, kalau kita di sini perlakuannya itu dengan cara fermentasi dulu. Difermentasi. Ya, fermentasi Pakannya. dulu. Pakan difermentasi dulu. Tempatnya di mana, Pak nih? Nah, ini Oh ini ya, tabung ini. kita hari ini persiapan akan melakukan fermentasi pakan. Insya Allah Oh. nanti siang. Nah, karena ibu-ibu supernya ini sekarang lagi pada ke sawah. Iya. Itu. Nah ini rumusnya, formulanya. Ah, ini. Nah, bisa dilihat. Ah. Ini untuk air fermentasi. Kita sediakan dulu air fermentasinya. Untuk 1 liter itu 4 sendok gula putih, kemudian probiotik 20 ml. Nah, kemudian setelah kita sudah ada air fermentasi, kemudian kita siap untuk fermentasi pakan. Apa saja? Nah, ini rotinya 3 kilo. Waduh, pakai roti ya? Ya, roti. Biar apa? Biar Roti asli ini roti gimana? roti BS. Oh, roti sisa tapi udah difermentasi ya? Ya, Oh, iya. tentunya ini untuk roti pakan, roti BS. Tapi betul, difermentasi dulu. Nah, ini air minum juga kita gunakan adanya probiotik. Di dalam air pun sudah ada probiotik ya? Ya, air minumnya ada pakai probiotiknya juga gitu. Jadi lebih kualitasnya lebih sehat gitu, ya. lebih sehat. Nah ini yang uniknya nih, ayam dikasih roti nih. Nah itu. Nah ini kalau harga enggak mahal nih. Kalau harga kita di sini utamanya di Dase Farm, harga sama saja dengan harga-harga petelur biasa. Oh gitu ya. Terus Coba. kalau bahan baku apa enggak membengkak, apa lebih irit? Kalau bahan baku ya alhamdulillah sama saja. Gitu Sama ya. saja, tapi ketahanan pakannya itu lebih lama. Oh iya. Itu jadi nggak begini, kadang-kadang kan kita sudah nyampur langsung kasih ke ayam. Kalau kita di sini nyampur dulu sebanyak-banyaknya, nanti ya dikasihkannya kapan saja juga bisa begitu. Terus ini ada ikan ya, di bawahnya ada ikan. Kan katanya kalau ikan dari kolam yang ada ayamnya itu kurang enak, gimana ya kalau di sini nih? Kalau Alhamdulillah untuk masalah ikan, pertama ikan hasil panennya cukup lumayan, bahkan bisa 2 kali lipat. rasanya gurih nggak? 3 bulan. Urusan rasa itu sama saja dengan ikan pada umumnya. Oh iya. Gitu, ikan pada umumnya biasa saja. Nah mungkin ya karena pakannya juga fermentasi, mengandung probiotik, kemudian juga ke ikannya juga nggak terlalu Hanyir ya. Ya. Gitu. Itu kandangnya juga nggak bau ya? Baunya Kadang sedikit ya? Kalau bau ayam ya wajar, tapi nggak terlalu Menyengat ya? terlalu menyengat. Karena apa? Ya pakannya itu probiotik, fermentasi. Ini kalau dihitung-hitung keuntungannya nih, dikalkulasi untuk yang berminat nanti nih. Kalau urusan untung rugi atau untung-untungan lah, Ya. itu relatif. Relatif. Jadi maksud relatif di sini kita kan melihat juga produksi telurnya berapa. Iya. Nah alhamdulillah kalau kami di sini dalam 7 bulan ini tidak merasakan satu
kerugian yang inilah. Jadi minim rugi. Berarti walaupun kita beternak 100 ekor ada untungnya ya? Alhamdulillah. Ini kan mitosnya ya, kalau kita ternak ayam itu harus di atas 1000 ekor. Ya, betul. Ya, kalau kurang dari 1000 katanya rugi. Nah itu tergantung kita Oh, iya. mau bagaimana kita ternak ayam petelur. Kalau dengan cara yang ya konvensional lah, yaitu tentu pasti akan merasakan satu kerugian begitu. Apalagi kalau misalnya harga telurnya di pasaran lagi turun, wah itu pasti gulung tikar. Para peternak pasti akan merasakan kerugian. Tapi alhamdulillah karena mungkin dengan cara-cara yang seperti ini, pakan kita difermentasi dulu, kemudian nyampur oleh sendiri, ya alhamdulillah dapat kepuasan tersendiri. Iya. Tidak rugi, ada kepuasan tersendiri juga itu. ya. Aduh Pak Dadan, ini terima kasih ilmunya ya. Ya, Udah sama-sama. berbagi, mudah-mudahan ada masyarakat yang berminat dan bisa mengurangi pengangguran. Atur nuhun Pak Dadan. Iya. Terima kasih. Kami tunggu di sini di Dasep Farm. Ah, gitu ya. Pasnya di Cilewung. Desa Pusakasari, Desa Pusakasari. Kecamatan Cipaku, Ya. Kabupaten Ciamis. Silahkan yang mau belajar tata cara peternakan organik dan sayur organik bisa datang ke Dasep Farm ini. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.